Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perbandingan pola asuh anak menurut para ahli barat dengan pola asuh keislaman yang tertuang pada Quran Surat Ali Imran ayat 35-36. Anak adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga. Jika seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, maka belum lengkap rasanya. Rasa syukur yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah dengan mengasuh, menyayangi, mencintai, dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh pencipta, tetapi juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir kodratnya adalah suci, dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak. Seperti apa kedua orang tua itu, maka anaknya juga akan seperti mereka. Rasulullah bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua hanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pola asuh secara Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi tertentu pada anak. Ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya dalam pengasuhan ini, orang tua haruslah cerdas mengetahui perkembangan anaknya yang meliputi kompetensi akidah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi akhlak, moral, kompetensi fisik, kompetensi motorik, kompetensi akademik, serta kompetensi sosial emosi, dan didukung dengan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Pada usia dewasa, awal kita sebagai manusia pastinya akan memiliki keluarga. Keluarga merupakan kehidupan pertama, alam syahadah, bagi seorang anak dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mendapatkan pengetahuan, memiliki sikap dan pengembangan keterampilan dalam menjalani kehidupan. Peran orang tua dalam menanamkan karakter kepada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh anak yang diterapkan dari orang tua untuk anak. Berikut ini adalah surat Ali Imran ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Quran Surat Al-Imran ayat 35 menjelaskan bahwa sejak mengandung, istri Imran telah bernazar. Ragib Al-Asfahani mengatakan bahwa nazar adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan terhadap diri sendiri bukan karena tuntutan syariat, seperti puasa yang dilakukan Maryam yang tidak berbicara dengan manusia. Dan makna nazar menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Al-Arab adalah nahbu, ratapan dan tangisan. Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa selama mengandung, istri Imran melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan Allah, serta berdoa sambil menangis dan meratap. Menurut salah satu ulama, itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah berkenan mengabulkan permintaannya, yaitu menjadikan janin yang dikandungnya muharram, anak yang terbebas dari segala ikatan. Maksudnya, ketundukan mutlak hanya kepada Allah, tidak terganggu oleh apa dan siapapun dalam mengabdi kepadanya. Pola asuh yang tergambar dari penjelasan tersebut adalah selama mengandung, seorang ibu dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mulai mencita-citakan masa depan buah hati sejak dalam kandungan. Berikut ini adalah surat Ali Imran ayat 36. فَلَمَّا
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ayat 36 menjelaskan tentang istri Imran yang telah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryama. Maryam bermakna seorang pengabdi. Zamakhsyari dalam kitabnya yakni Al-Kasyaf menjelaskan bahwa pemberian nama Maryam bukan tanpa maksud. Hal ini karena istri Imran pada awalnya sangat menginginkan anak laki-laki agar dapat menjadi pengabdi Baitul Maqdis. Karena keadaan sosial pada saat itu hanya laki-laki yang boleh mengabdi di sana. Walaupun istri Imran melahirkan anak perempuan, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk menjadikan Maryam sebagai pengabdi melalui namanya. Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa pola asuh yang dilakukan istri Imran adalah memberi nama kepada anak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Maudud bil Ahkamil Maulud, bahwa secara umum akhlak, perilaku, dan perbuatan buruk mengarah kepada nama-nama yang buruk juga, dan perilaku yang bagus mengarah pada nama-nama yang bagus. Ketulusan dan keikhlasan yang sempurna dalam bernazar, serta keridhaan hati dalam menerima ketentuan Allah membuahkan hasil. Allah mengabulkan nazar istri Imran sehingga apa yang dimohonkan dikabulkan oleh Allah secara bertahap dari waktu ke waktu, sebagaimana dipahami dari kata taqabbal. Memilih pengasuh dan guru yang terbaik merupakan pola asuh yang diterapkan istri Imran terhadap anaknya. Memilih guru adalah hal yang sangat penting karena akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan, sebagaimana nasihat Abu Hanifah dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Carilah guru yang berakhlak mulia, wara', penyantun, dan penyabar. Demikianlah beberapa pola asuh yang diterapkan istri Imran kepada Maryam. Wallahu alam. Seorang anak adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak juga merupakan tanggung jawab sehingga dibutuhkan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak agar selamat di dunia dan di akhirat. Pendidikan untuk anak tidak hanya dimulai dari saat setelah anak itu lahir, namun sejak di dalam kandungan anak sudah dapat dididik. Awalnya, ilmuwan barat hanya melakukan penelitian pada bayi karena beranggapan bahwa tumbuh kembang individu di rahim hanya secara fisik. Pendidikan yang dimulai sejak di kandungan akan meningkatkan kecerdasan otak dan emosional positif. Saat sebelum lahir, sel-sel otak janin telah bekerja untuk menerima pesan yang berhubungan dengan sentuhan, pendengaran, dan gerak. Selain itu, indera pengecap, penciuman, dan perabaan juga telah berkembang. Jika dirangkum, terdapat 8 prinsip pola asuh yang dapat diterapkan kepada anak di fase prenatal. Yang pertama, prinsip yang memuat nilai-nilai kasih sayang dan kerjasama. Kedua, yakni prinsip tauhidiyah. Prinsip tauhid merupakan potensi dasar manusia sejak manusia melakukan baiat kepada Allah pada zaman azali. Yang ketiga, yakni prinsip ibadah. Ibadah merupakan kewajiban bagi manusia, sehingga perlunya orang tua merencanakan hal ini untuk anak-anaknya di masa mendatang. Kemudian yang keempat, prinsip akhlak dan kebiasaan. Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam sehingga manusia menjadi berakhlak. Oleh karena itu, perlu diajarkan sejak dini mengenai akhlak dengan dicontohkan oleh kedua orang tua. Contoh sederhana seperti berbicara secara lugas, hormat, dan sopan. Kemudian, yang kelima, ada prinsip kecerdasan dan ilmiah. Hal ini dapat dilakukan sejak di dalam kandungan dengan memberi stimulasi di mana bayi dalam kandungan dapat menjawab atau merespon.
Yang diharapkan yakni si anak akan lebih banyak menerima dan meningkatkan minat dan keterampilan pada hal-hal yang baru, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan. Keenam, yakni prinsip stimulus pralahir, yakni ketika bayi di kandungan berusia 20 minggu, maka instrumen indera sudah dapat berjalan untuk mendapat stimulus dari luar rahim, seperti contohnya indera pendengaran yang sudah mampu mendengar, misal suara khas ibu, maupun indera penglihatan mampu melihat sinar terang dan gelap di luar rahim. Kemudian yang ketujuh, prinsip kesadaran pralahir, yakni hak-hak janin yang perlu diperhatikan, contohnya memiliki silsilah yang jelas dan sah dari kedua orang tua, hak mendapat kasih sayang dari orang tua, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu prinsip adanya keterlibatan ayah, kakak, dan keluarga besar. Tak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan tentang pola asuh anak dalam Islam merupakan prinsip yang baik bagi tumbuh kembang anak apabila diterapkan secara benar. Namun, selain pola asuh secara Islam, terdapat konsep pola asuh yang dikembangkan oleh sains psikologi. Berdasarkan berbagai teori dan literatur yang ada dalam psikologi anak, terdapat sebuah konsep yang menjadi rujukan dalam membahas tipe pola asuh atau parenting styles. Konsep tersebut dicetuskan oleh Diana Blumberg Baumrind dengan memberikan penjabaran dan pengelompokan setiap tipe pola asuh secara jelas. Salah satu tipe pola asuh yang dikembangkan oleh Baumrind yakni pola asuh otoritatif. Tipe pola asuh otoritatif ini merupakan tipe pengasuhan yang mengkombinasikan kontrol dan dukungan emosional orang tua terhadap anak dengan seimbang. Orang tua di sini memberikan kebebasan yang disertai dengan bimbingan kepada anak, juga memberi masukan serta arahan terhadap perilaku anak. Orang tua dituntut untuk objektif, perhatian, dan memiliki kontrol terhadap perilaku anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak juga terbilang baik karena menerapkan komunikasi dua arah yang suportif dan memungkinkan anak untuk melakukan diskusi dengan orang tuanya. Teknik pola asuh ini menerapkan adanya dialog antara anak dan orang tua dalam mengambil keputusan di berbagai masalah. Dari beberapa prinsip pola asuh dalam Islam yang telah dijelaskan, diketahui bahwa prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep pola asuh otoritatif pada sains psikologi. Pola asuh otoritatif menginginkan orang tua mengarahkan anak dengan komunikasi yang baik, dengan berdiskusi. Jika ditarik lebih jauh, maka komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang berlandaskan kasih sayang. Inilah yang menjadikan prinsip pola asuh dalam Islam sejalan dengan tipe pola asuh dalam sains barat, di mana komunikasi yang baik merupakan pondasi bagi orang tua untuk membentuk karakter Islam dalam anak seperti dengan mengajarkan tauhid maupun ibadah. Komunikasi ini berjalan sejak anak di masa prenatal hingga dewasa kelak. Mengenai komunikasi kepada anak juga diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni saat anak berusia 14 tahun ke atas, anak sudah dianggap sebagai sahabat, sehingga diajak untuk berdiskusi dalam berbagai hal. Konsep otoritatif juga menjelaskan untuk memberi kebebasan dengan pengarahan terhadap apa yang diperbuat. Bila dikaitkan dengan prinsip Islam, maka pengarahan dari orang tua akan membentuk perilaku dan kebiasaan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu membimbing anaknya agar memiliki perilaku serta kebiasaan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam surat Ali Imran ayat 35-36 mengisahkan tentang istri Imran dan putrinya Maryam sejak dalam kandungan hingga lahir. Ayat ini menjadi inspirasi untuk mempelajari lebih dalam terkait pola asuh anak.
Pola asuh orang tua yang berlandaskan Islam akan mengandung prinsip kasih sayang dan kerjasama, tauhid ibadah, akhlak dan kebiasaan, kecerdasan stimulus, dan kesadaran pralahir, serta peran ayah dan keluarga besar. Prinsip ini bertalian dengan konsep sains psikologi, yakni pola asuh otoritatif melalui komunikasi yang baik. Maka orang tua dapat menanamkan dan mengarahkan anak agar mereka memiliki karakter Islami. Bimbingan dan arahan dari orang tua juga akan membantu perilaku anak sehingga anak dapat mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Tak terasa kita telah mencapai di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penggunaan kata atau dalam materi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita para penontonnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.